Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jumar dan dan kali ini kita akan mempelajari tentang evaluasi kurikulum. Sebelum memasuki materi, berkaitan dengan evaluasi kurikulum ini, dengan adanya kemajemukan yang terjadi di negara Indonesia, ini maka banyak pula peraturan keberagaman hal-hal yang ada di Indonesia. Hal ini, hal ini tidak terlepas dari pemikiran para masyarakat yang menjadi sumber aspirasi dan ditolak ukur negara tentang suatu sistem bisa terjadi pada saat ini. Seperti dengan berbagai peraturan baru dan penyesuaian-penyesuaian yang menguntungkan hanya beberapa pihak khususnya pemerintahan. Namun hal yang akan menjadi pembahasan utama adalah kurikulum. Karena dengan adanya kurikulum di Indonesia ini, maka arah pendidikan yang ada di Indonesia juga akan terarah sejak apa yang adanya kurikulum di Indonesia menjadi bahan asuhan bagi pendidik dalam menerapkan penyampaian di luar pengalaman kepada peserta didik. Dimana ditetapkan pendidik yang menerapkan dan melaksanakan program sesuai dengan kurikulum dan segala pada didiknya adalah teman akan mendapatkan keuntungan karena memiliki kesesuaian antara kemauan peserta didik dan hal yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dengan memberikan pembelajaran yang tepat, maka pendidik secara tidak langsung akan memberikan treatment yang tepat kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran tidak bergantung pada guru, melainkan akan melibatkan semua pihak terkait. Oke, pada poin selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari evaluasi dalam kurikulum, bagaimana tujuan evaluasi kurikulum, konsep evaluasi, jenis-jenis evaluasi kurikulum, fungsi evaluasi kurikulum, dan penerapan evaluasi kurikulum. Yang pertama-tama, mari kita akan membahas tentang definisi evaluasi kurikulum. Nah, seperti yang sudah tertera, evaluasi kurikulum adalah suatu kegiatan yang bersifat sistematis, tersusun, dan terstruktur dalam melakukan penilaian terhadap kelangsungan kesesuaian antara kurikulum yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga dengan adanya penilaian ini diharapkan pengembangan dan kesesuaian kurikulum. Adanya evaluasi seringkali dikaitkan dengan ujian, di mana meski berjalan berkaitan, namun tidak mencakup keseluruhan arti yang sebenarnya. Dan terkadang berkaitan dengan ulang latihan yang dilakukan pada di kelas atau bahkan di ujian akhir sekolah, belum dapat mendeskripsikan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan beberapa kegiatan seperti karena pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga adanya proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, berarti penafsiran atau penilaian. Menurut Stoltenberg dan kawan-kawan pada tahun 1971 memberikan pengertian bahwa evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing accessible information for judging decision alternative. Yang memiliki arti evaluasi adalah proses menyebarkan, mendapatkan, dan menemukan informasi yang berbeda sebagai suatu alternatif keputusan. Jadi, evaluasi adalah suatu proses yang bersifat sistematis dan berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan keberlangsungan suatu sistem yang berbeda dalam proses tertentu sebagai bahan pertimbangan dan analisis untuk memperbaiki suatu rancangan yang sedang dilaksanakan atau dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan program pembelajaran serta bagaimana penyampaian yang dilakukan sebagai pedoman dan kegiatan belajar.
pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini tertuang pada pasal 1 butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian menurut Harsono, pada tahun 2005, kurikulum adalah pemikiran pendidikan yang diungkapkan secara ekspresif dalam praktik pembelajaran. Pada bahasa Latin, kurikulum dapat diartikan jalur pacu atau landasan proses pembelajaran, yang dimana saat ini definisi kurikulum semakin berkembang sehingga kurikulum tidak hanya tentang pemikiran pendidikan, tetapi juga termasuk proses keseluruhan program pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terencana dari suatu badan maupun institusi pendidikan. Jadi, kurikulum adalah suatu sistem yang bersifat sistematis dan tersusun untuk melaksanakan suatu pendidikan sebagai bahan asuhan yang dipakai oleh pendidik untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, di mana dalam hal penyampaiannya dapat menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan dan tempat pendidik mendapatkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi, pengertian evaluasi kurikulum di sini adalah suatu kegiatan yang bersifat sistematis, tersusun dan terstruktur, dan membangun budaya terhadap kelangsungan kesesuaian antara adanya kurikulum yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga dengan adanya penilaian ini pengembangan dan kesesuaian kurikulum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Dengan adanya evaluasi kurikulum, pasti memiliki tujuan evaluasi, yang mana aspek penilaian maupun arah yang akan dicapai memiliki suatu perbedaan, tergantung pada konsep atau pengertian seorang individu tentang evaluasi. Dalam hal ini, konsep seorang individu tentang evaluasi dipengaruhi oleh observasi dan pandangan filosofis seseorang tentang posisi evaluasi sebagai suatu bidang pembahasan dan sebagai suatu pekerjaan. Yang dimana secara mendasar tujuan adanya evaluasi kurikulum dan evaluasi lainnya bersifat praktis, di mana menurut Hasan pada tahun 2008 merupakan tujuan tersebut sebagai berikut. Satu, menyediakan informasi terkait pelaksanaan kurikulum. Dua, menekankan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif solusi sebagai suatu upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan dalam berbagai kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan tentang karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Kemudian tujuan evaluasi kurikulum yang tidak dapat dilepaskan dari pengertian evaluasi itu sendiri, yaitu untuk menilai efektivitas program dan sebagai alat bantu dalam implementasi kurikulum untuk kedepannya. Beberapa tujuan dihadapan evaluasi ini. Pertama, evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan data bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Dalam hal ini, evaluasi lebih mengarah kepada kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Lihat, evaluasi atau penilaian kurikulum adalah salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik. Yang terakhir, evaluasi kurikulum adalah upaya meningkatkan program yang sedang dilaksanakan sebagai alat untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya.
kita lihat materi selanjutnya. Materi selanjutnya berkaitan dengan konsep evaluasi kurikulum. Dalam evaluasi pendidikan ada beberapa komponen yang saling terkait. Nah, komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, yaitu penilaian, pengukuran, tes, dan tes. Artinya, kegiatan evaluasi harus melibatkan tiga kegiatan lainnya. Yang pertama, seperti tertera dalam PP Salindia, yaitu tes dalam masa praktis umum. Tes diartikan sebagai piring untuk menyelesaikan matematika mulia. Selain itu, ada pula yang mengartikan tes sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Istilah tes berasal dari bahasa Latin, testum, yang berarti sebuah piring dari tanah liat. Menurut Hasan dalam menjelaskan tes, tes adalah alat pengumpulan data yang dirancang khusus untuk susah tes. Terlihat dari konstruksi butir soal yang dipergunakan. Sedangkan menurut Sujono, mengaitkan tes sebagai cara atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengumpulan data yang didapat. Jadi, tes adalah seperangkat lembaran soal atau serangkaian tugas soal ukur berisi tentang permintaan atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau sekelompok yang harus dijawab dengan benar, jujur, sehingga menghasilkan suatu nilai yang sesuai dengan tujuan. Kemudian lanjut kepada pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris berarti measurement, yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada dasarnya membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar pengukuran bersifat kuantitatif. Di mana pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas tertentu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Dalam proses pengukuran, guru harus menggunakan alat ukur, di mana dapat berupa tes ataupun non tes. Alat ukur tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Jadi di dalam pengukuran suatu proses pemberian angka-angka pada sesuatu atau seseorang berdasarkan aturan-aturan tertentu, hasilnya berupa angka untuk skor. Pengukuran ini tidak membuahkan hasil nilai baik buruknya sesuatu, tetapi hasil pengukuran ini dapat dipakai untuk membuat penilaian atau prediksi. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, penilaian. Penilaian di sini dalam bahasa Inggrisnya dapat disebut juga assessment, yaitu memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. Penilaian adalah sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang kurikulum atau program tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem di institusi. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa asesmen atau penilaian sebagai kegiatan mengumpulkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan yang ditentukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan akhir, atau bisa juga dikatakan penilaian adalah sebuah cara untuk mendaftarkan data yang sudah ditemukan. Kemudian setelah ketiga tersebut dibahas, baik dari segi tes, pengukuran, dan penilaian, lanjut kepada yang terakhir, yaitu evaluasi. Kumano mengartikan evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu, menurut Kongesi pada tahun 1995 menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu keputusan atau nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution pada tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan evaluasi yang diperoleh melalui evaluasi baik menggunakan tes maupun non-tes. Dengan apa kita memperhatikan penjelasan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya.
Kemudian evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment di bidang pendidikan. Kita dapat melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau etos. Dan di mana dalam konteks ini pada dasarnya evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai beberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Nah, jenis-jenis evaluasi kurikulum. Ada beberapa jenis evaluasi kurikulum, antara lain formatif dan summatif. Yang dimana evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengidentifikasi perbaikan dan diberikan. Sementara evaluasi summatif dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dan menilai hasil akhir. Dan jenis-jenis evaluasi kurikulum. Menurut Hasan, pada 2008 mengelompokkan evaluasi kurikulum menjadi tiga faktor, yaitu berdasarkan evaluasi. Berdasarkan evaluasi, jenis evaluasi kurikulum yang dikelompokkan berdasarkan evaluasi terdiri atas evaluasi konteks, dokumen, proses, dan hasil yang merupakan kegiatan proses pengembangan suatu kurikulum. Pertama, evaluasi konten. Evaluasi ini berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan dokumen kurikulum, yaitu tuntutan masyarakat terhadap pendidikan, berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap keadaan lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, seni, politik, agama, teknologi, dan sebagainya. Kedua, evaluasi dokumen. Dokumen ada evaluasi terdiri dari dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah berupa ketetapan peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan direktur jenderal, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Konsepsi evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan keberhasilan kurikulum. Keempat, evaluasi hasil merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi, hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain kurikulum, tetapi domain keterampilan. Kemudian berdasarkan posisi evaluator. Jenis evaluasi ini dikelompokkan menjadi evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing, berfokus kepada penyempurnaan kurikulum dan penyempurnaan proses implementasi kurikulum. Evaluasi yang disebut juga monitoring ini akan memudahkan evaluator dalam menyampaikan hasilnya karena dia sudah membangun komunikasi sejak kurikulum itu dibuat. Kemudian evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam proses pembangunan kurikulum. Keuntungan menggunakan evaluator dari luar adalah mudahnya mengembangkan objektivitas karena tidak ada kaitan secara emosional dengan evaluator. Sedangkan kelemahannya sendiri ialah dalam hal pemahaman mengenai karakteristik evaluan, di mana evaluan hanya membaca karakteristik evaluan dari dokumen yang ada saja dan tidak mendalami proses pengembangan kurikulum. Sehingga evaluator perlu waspada ketika memaknai apa-apa yang dibaca, dilihat, dan
diolah olehnya. Kemudian berdasarkan metodologi. Dalam evaluasi, jenis ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah evaluasi kuantitatif, dan yang kedua adalah evaluasi kualitatif. Penggunaan metode eksperimen sangat khas digunakan dalam evaluasi kuantitatif, yang pada dasarnya menghendaki adanya manipulasi dari keadaan sehari-hari menjadi keadaan yang diinginkan oleh kurikulum yang sedang Berdasarkannya, evaluasi jenis ini memiliki kesamaan dengan prosedur penelitian kuantitatif. Pada akhir tahun 60-an, pandangan filosofi fenomenologi melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan pendekatan kualitatif. Apa yang kemudian dikenal dengan fokus dari evaluasi jenis ini adalah perolehan data secara mendalam atau down to earth dari responden yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Pentingnya evaluasi kurikulum penting karena memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan mengukur efektivitas pembelajaran dengan evaluasi yang baik. Kurikulum dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pendidikan. Evaluasi kurikulum diungkapkan oleh Omar Hamid dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum dalam 2006 pada halaman 238 sampai 239. Dalam buku yang tersebut, Omar Hamid menjelaskan bahwa fungsi evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Satu, edukatif. Edukatif ini adalah fungsi untuk mengetahui kedayaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian fungsi yang selanjutnya instruksional. Pada fungsi instruksional ini berfungsi untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran. Kemudian pada fungsi yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis berfungsi untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum, di mana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri, serta upaya ke arah inovasi kurikulum masa yang akan datang. Kemudian fungsi yang terakhir adalah administratif. Fungsi administratif adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan pembelajaran. Dan di mana dari pendapat para ahli dari pendapat Umar Hamid ini dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi kurikulum adalah untuk memperbaiki kurikulum itu sendiri, baik dilakukan pada saat proses pengembangan kurikulum maupun dilakukan setelah diterapkan dalam pembelajaran. Fungsi lainnya ialah untuk memperoleh masukan terhadap kurikulum yang dirasa kurang tepat untuk dilaksanakan. Pertama dalam analisis dan evaluasi kurikulum. Pertama dalam analisis dan evaluasi kurikulum meliputi keberagaman kebutuhan siswa, di mana siswa pada jenjang-jenjang tertentu memiliki keberagaman baik dari suku, agama, ras, budaya maupun sifat dan kelakuan masing-masing. Dan di mana juga berkaitan dengan berbagai pendidikan dan keterbatasan sumber daya, baik dari baik dari sekolah maupun dari individu guru tersebut. Dan di mana untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antar stakeholder dan pemanfaatan teknologi. Kemudian implementasi hasil analisis dan evaluasi. Hasil, hasil analisis dan evaluasi kurikulum harus diimplementasikan melalui penyusunan rencana pelatihan guru, pengembangan sumber belajar, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan. Dan di mana peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas kurikulum juga berperan penting. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya kebijakan pendidikan, di mana apabila kebijakan tersebut sesuai dengan
apa yang istilahnya apa yang dibutuhkan oleh pendidik maupun istilahnya peserta didik, maka akan sesuailah berjalannya pendidikan tersebut. Bagaimana akan juga akan mendorong inovasi kurikulum dan menyediakan sumber daya yang istilahnya dapat digunakan oleh pendidik dalam menyalurkan ilmu pengetahuan kepada siswa didik. Dukungan pemerintah dapat mendorong perbaikan sistematis dalam pendidikan. Kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam analisis dan revisi kurikulum. Yang dimana orang tua merupakan orang yang paling memahami peserta didik ataupun istilahnya anak mereka masing-masing. Di mana dalam fase kolaborasi antara orang tua dan guru dapat memahami karakteristik siswa dengan baik, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, dan tentram untuk bagi baik bagi peserta didik maupun guru dan masyarakat sekitar dan sekolah. Pengembangan kurikulum ber, Kemudian pengembangan kurikulum berkelanjutan memerlukan pemantauan terhadap perubahan pendidikan, penyesuaian terhadap kebutuhan lokal, dan penerapan teknologi pendidikan. Kolaborasi antar lembaga pendidikan juga penting untuk menghasilkan kurikulum yang relevan. Kemudian terkait dengan evaluasi diri dan peningkatan kualitas. Yang dimana evaluasi diri merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana seorang guru harus melakukan evaluasi diri agar istilahnya paham mengatasi kekurangan yang ada dalam diri guru itu sendiri. Apabila mereka sudah paham dengan kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri, maka secara langsung guru tersebut juga akan berusaha untuk menutupi bagaimana mereka istilahnya memanfaatkan kekurangan yang ada untuk mengajarkan kepada peserta didik, di mana kekurangan tersebut istilahnya harus ditutupi dengan keterampilan maupun istilahnya ditingkatkan yang sebelumnya dengan kekurangan menjadi kelebihan dengan banyak proses maupun mengembangkan strategi pembelajaran. Ya, proses ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian adanya pentingnya kolaborasi dengan analisis kurikulum. Kolaborasi antara guru, pengelola sekolah, dan lembaga pendidikan penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dalam analisis kurikulum. Dan apabila analisis antara guru, pengelola sekolah, dan lembaga pendidikan sudah sejalan dengan makna pendidikan yang ingin dicapai, maka pendidikan yang ada pada sekolah maupun istilahnya pendidikan di Indonesia ini akan sejalan dengan tujuan nasional pendidikan. Kolaborasi juga memperlukan perbaikan secara holistik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, apabila kepada kesimpulan di mana evaluasi kurikulum memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan dan menjadikan hal tersebut sebagai kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai halnya pihak guru, pengembang kurikulum masyarakat, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seefektif mungkin. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan. Jadi sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian maupun kepada